Pemirsa, jembatan penghubung pelabuhan Banjarnyuh, Nusa Penida, Kelungkung, Bali ambruk. Akibatnya 35 turis mancanegara tercebur ke laut. Jembatan penghubung di Pelabuhan Banjarnyuh, Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Bali ambruk Kamis pagi. Diduga jembatan yang menghubungkan dermaga menuju ponton ini kelebihan beban. Peristiwa bermula saat bot Semabu Hills pengangkut warga negara asing bertolak ke Pelabuhan Sanur. Namun tiba-tiba saja jembatan ambruk dan 35 turis tercebur ke laut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh penumpang bot berhasil diselamatkan. Kejadian itu ada dan beberapa masyarakat tercebur ke laut, tapi tidak ada korban jiwa, yang ada hanya luka-luka ringan seperti dan semua sudah terselamatkan seperti itu. Terus korbannya apa aja nih Pak? Kerugiannya gimana nih Pak? Kerugiannya belum kita lihat juga, tapi yang jelas itu ada korban jiwa, hanya luka-luka seperti itu. Kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti jembatan ambruk dan menaksir kerugian material akibat insiden ini. Dari Kelungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Pemirsa, Verdi Sambo hari ini hadir sebagai saksi dalam sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo menjadi saksi untuk terdakwa Irfan Widianto. Rangkaian sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar hari ini. Verdi Sambo hadir dalam sidang sebagai saksi untuk terdakwa Irfan Widianto. Selain Verdi Sambo, dalam sidang hari ini juga menghadirkan 3 terdakwa perintangan penyidikan, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman. Persidangan hari ini akan menggali peran dan perintah dari Verdi Sambo, Agus Nurpatria, Hendra Kurniawan dalam kasus perintangan penyidikan. Di sidang pemeriksaan saksi hari ini, terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua Hendra Kurniawan menuding sidang etik yang dijalaninya tidak profesional. Hendra mengaku tidak mengerti atas putusan kode etik tersebut dan kini tengah menunggu hasil banding. Pernah di apa istilahnya itu ya? Di sidang kode etik Polri? Di sidang kode etik Polri. Putusannya apa? Tuntutannya pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat. Putusannya itu ya, saksi ya? Betul. Baik. Kalau sebelumnya... Tapi upaya banding ya Pak? Masih banding ya? Banding ya. Kalau sebelumnya saudara menjadi Karopaminal, menjadi Pati Dianma, itu promosi atau demosi? Setahu saya kalau tidak ada jabatan itu demosi Pak. Demosi, baik. Ya. Kenapa didemosi? Didemosi karena dimutasikan sebagai Pati Dianma karena permasalahan kode etik. Permasalahan kode etik. Memang ada masalah di kode etik saudara? Di kode etik kami diperiksa terkait masalah pertanggungjawaban sebagai kepala biro, di mana dinilai tidak kurang profesional. Kurang profesional dalam... Kurang profesional dan kami masih melakukan upaya banding. Banding. Maksudnya upaya kurang profesional itu tentang apa ininya? Inti pokoknya dalam Mungkin pelaksanaan tugas saudara. Sedikit saya bisa jelaskan. Masalah kurang profesional juga saya tidak mengerti karena perlu dari yang Pak Jaksa tahu bahwa dari 17 saksi yang dihadirkan, hanya 3 yang fisik, 1 daring, lainnya tidak hadir. Jadi itu yang menurut saya juga ada tidak profesional di dalam proses itu. Sehingga hanya itu saja yang bisa menentukan bahwa saya kurang profesional tadi. Oke, tentang masalah apa itu? Tadi kan 3 saksi, kok ada istilah saksi-saksi saudara katakan? Tidak profesional dalam pelaksanaan tugas terkait masalah proses penyelidikan. Proses penyelidikan. Penyelidikan apa itu? Penyelidikan terkait
peristiwa tembak-menembak. Tembak-menembak di Duren 346. Duren 346 itu kediaman siapa itu? Rumah siapa? Dalam sidang obstruction of justice hari ini, adu mulut terjadi antara kuasa hukum Irfan Widianto dengan jaksa penuntut umum. Adu mulut terjadi saat jaksa membacakan hasil pemeriksaan kode etik, namun kuasa hukum Irfan keberatan. Keberatan terus berlanjut hingga jaksa penuntut umum mengacungkan jempol ke arah bawah. Untuk dibacakan saja mungkin untuk poin-poin pentingnya. Mohon maaf yang mulia, apakah itu buktinya Pak pemeriksaan kode etik? Bukan laporan hasil pemeriksaan, bukan putusan, kan belum putusan waktu itu. Hasil pemeriksaan kode etik atas yang bersangkutan. Baik. Setahu saya laporan kode etik itu sifatnya tidak ini Pak. Saya ingin tanyakan ini yang mulia, apakah saudara saksi diberikan tembusan terhadap hasil pemeriksaan kode etik saudara? Tidak pernah diberikan. Tidak pernah diberikan, tapi saudara mengetahui hasilnya? Tidak pernah tahu. Tapi saudara melakukan upaya hukum. Ini yang mulia, ini masih ada upaya hukum. Makanya saya tanya dulu, jangan dipotong saya dulu, saudara penasihat hukum. Bukan begitu, kami keberatan, makanya kami instruksi. Anda silakan sampaikan kepada majelis hakim. Anda silakan sampaikan kepada majelis hakim. Santai aja. Ini kesempatan saya untuk bertanya. Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi jalannya sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo. Menurutnya sidang berjalan dengan baik dan tidak ada yang perlu dicurigai. Negara mungkin itu ada alasan untuk itu, tapi saya tidak berkomentar, saya juga tidak tahu namanya. Nah, menurut saya sidang kasus Sambo itu berjalan dengan baik, ya. Berjalan dengan baik, sehingga mari kita ikuti. Hakimnya bagus, pengacaranya baik pengacara Sambo maupun pengacara Eliezer dan yang lainnya itu juga bagus, jaksanya sangat bagus, sehingga menurut saya tidak ada yang perlu dicurigai dari kasus ini. Kita tunggu dulu. Pemirsa, pengangkatan seorang wartawan menjadi Kapolsek Kradenan di Blora, Jawa Tengah membuat jagat maya heboh. Pasalnya, wartawan yang bekerja sebagai kontributor tersebut merupakan intel yang bekerja selama 14 tahun. Heboh, seorang wartawan yang bekerja sebagai kontributor di TVRI menjadi Kapolsek Kradenan di Blora, Jawa Tengah. Setelah beritanya viral di media sosial, Ibtu Umbaran Wibowo diberhentikan dari Persatuan Wartawan Indonesia oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia. Diketahui Ibtu Umbaran Wibowo bekerja sebagai kontributor TVRI selama 14 tahun terakhir sebelum akhirnya diberhentikan karena ternyata Ibtu Umbaran merupakan seorang intel dari kepolisian di Blora. Pemberhentian Ibtu Umbaran Wibowo tersebut berdasarkan Peraturan Dasar Kode Etik Jurnalistik. Ibtu Umbaran dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak layak dan tidak sah untuk menjadi wartawan. Dewan Pers selaku lembaga yang menaungi seluruh media dan kewartawanan di Indonesia menilai polisi aktif yang menjadi kontributor salah satu televisi pemerintah dinilai merupakan suatu pelanggaran. Setelah mendapatkan klarifikasi dan laporan dari PWI, maka selanjutnya kami akan melakukan tindakan lebih lanjut terkait misalnya apakah ada pencabutan dan lain-lain. Karena sampai hari ini kami butuh dokumen detail terkait dengan persoalan tersebut. Tapi kalau ditanya apakah kemudian sebagai anggota Polri aktif menjadi wartawan ada pelanggaran, tentunya pelanggaran. Sementara itu, pihak TVRI melalui direktur utamanya menyampaikan telah memecat Ibtu Umbaran Wibowo sebagai kontributor di TVRI. Selain itu, Dirut TVRI mengaku tidak mengetahui jika Ibtu Umbaran merupakan intel dari kepolisian. KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dan 3 orang pejabat publik lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah Provinsi Jawa Timur. Keempat tersangka terjaring dalam operasi tangkap tangan di Surabaya.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Sahat diduga menerima uang suap 5 miliar rupiah dari pengurusan alokasi dana hibah ke desa-desa. Selain Sahat Tua Simanjuntak, KPK juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni staf ahli Sahat Rusdi, Kepala Desa Jelgung Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai 15 Desember 2022. Didahului dengan adanya pengaduan masyarakat, KPK melakukan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka, yaitu STPS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2000. Sebelumnya, keempat tersangka terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK di Surabaya pada Rabu malam. Dalam operasi tangkap tangan, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang 1 miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan dolar Singapura. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Pandu Priyo, iNews melaporkan.